Accounting Principle, siklus akuntansi, bab 3 tahap penyelesaian atau penyesuaian. Di sini contoh soal 3. PT Nirlaba pada tanggal 15 Mei 2022 membayar sewa ruang kantor sebesar 50 juta rupiah selama 5 bulan untuk periode 15 Mei sampai 14 Oktober 2022. Di sini diminta buatlah jurnal pada saat pembayaran sewa ruang kantor dengan menggunakan metode pencatatan perkiraan pada harta dan perkiraan pada biaya. Yang kedua, buatlah jurnal saat penyesuaian akhir periode 31 Mei 2022. Kemudian buatlah jurnal penutup periode 31 Mei 2022 dan buatlah jurnal pembalik saat awal periode 1 Juni 2022. Oke, kita jawab. Ini tanggal 15 Mei 2022 PT Nirlaba membayar sewa ruang kantor untuk periode 15 Mei 2022 sampai 14 Oktober 2022 untuk 5 bulan ke depan. Jurnal umum pencatatan pada perkiraan harta atau aset di sini adalah prepaid rent sebesar 50 juta di debit. Kemudian cash di kredit sebesar 50 juta rupiah. Nah, untuk pencatatan perkiraan pada biaya, ini jurnalnya pada saat membayar biaya sewa adalah rent expense atau biaya sewa di debit sebesar 50 juta, cash sebesar 50 juta di kredit. Ingat, ini saya ulangi lagi. Kalau dicatat di perkiraan harta atau aset, ini masuk ke neraca atau balance sheet, masuk ke posisinya aktiva. Prepaid rent ini masuk ke aktiva lancar. Kalau rent expense ini masuk laporan keuangan di posisi profit and loss, masuk di perkiraan biaya. Lanjut. Ini tanggal 31 Mei 2022 kita diminta melakukan jurnal penyesuaian, pencatatan perkiraan berdasarkan aset, dan pencatatan perkiraan berdasarkan biaya. Nah, untuk jurnal penyesuaian 31 Mei, pencatatan perkiraan berdasarkan aset adalah sebesar Rp5.161.290. Ini didapat dari mana? Ini didapat dari 50 juta dibagi, karena periode sewanya sebesar 5 bulan, kita cari dulu per bulannya. Dibagi 5 bulan, ini per bulannya berarti 10 juta rupiah. Karena periode sewanya dimulai dari 15 Mei 2022, maka beban sewa periode Mei 2022 dihitung dari 15 sampai 31 Mei 2022. Maka di sini dibagi bulan 31, kemudian dikali 15 ke 31, 16 hari. 16.
Ini 16 hari. Jadi proretnya dapatnya 5.161.290. Ini dia dapatnya. Jadi biaya sewa per 31 Mei 2022 untuk perhitungan proretnya dari 15 sampai 31 Mei 2022 adalah 5.161.290. Sedangkan penyesuaian yang dicatat pada perkiraan biaya atau jurnal penyesuaiannya adalah 31 Mei 2022. Prepaid rentnya 44.838.710 di posisi debit. Kemudian rent expense-nya di posisi kredit sama sebesar 44.838.710. 44 ini didapat dari mana? Ini 50 juta dikurang dengan 5.161 rupiah. Ini dapatnya 50 juta dikurang 5.161.290 rupiah. Hasilnya 44.838.710. Kemudian lanjut, jurnal penutup per 31 Mei 2022 adalah income summary. Kita balik 5.161.290. Rent pada debit, rent expense-nya di kredit sebesar 5.161.290. Kemudian untuk perkiraan biaya, jurnalnya sama, income summary di debit sebesar 5.161.290. Kemudian di kredit rent expense-nya 5.161.290. Ini saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya bahwa fungsi dari jurnal penutup adalah untuk menutup perkiraan-perkiraan yang ada di laporan laba rugi, perkiraan pendapatan, perkiraan biaya. Kalau tidak ditutup perkiraan pendapatan dan perkiraan biaya, nanti pendapatan dan beban di bulan Mei akan masuk ke bulan Juni. Inilah fungsinya jurnal penutup. Oke, jurnal pembalik di 1 Juni 2022 ini untuk perkiraan harta, tidak ada jurnal pembalik. Nah, untuk perkiraan biaya ini ada jurnal pembalik, dibalik lagi rent expense-nya 44.838.710. Ini diambil dari angka ini di debit. Kemudian di prepaid rent ini 44.838.710 di posisi kredit. Kenapa yang di posisi perkiraan biaya kita jurnal pembalik di 1 Juni? Sudah saya katakan, karena ini dicatat di perkiraan biaya maka harus konsisten. Maka kita munculkan lagi di 1 Juni 2022 dicatat sebagai biaya sewa atau rent expense sebesar 44.838.710. Kemudian ini kalau tadi kan periode Mei ya, coba kita kerjakan di periode Juni. Untuk jurnal penyesuaiannya di 30 Juni ini rent expense-nya adalah sebesar
10 juta di debit atau biaya sewa. Kemudian prepaid rent atau sewa dibayar di mukanya 10 juta di kredit. Kenapa ini 10 juta? Karena ini periodenya dari 1 sampai 30 Juni 2022. Ini 1 bulan. Jadi kan tadi 50 juta untuk 5 bulan, untuk 5 bulan sewa. Kemudian prepaid rentnya ini 34 juta di posisi debit, dan di posisi kredit rent expense-nya sebesar 34. Ini dapat dari mana? Ini dapatnya dari sini. 44 dikurang ini 44, 8, 3, 8, 7, 10 dikurang 10 juta rupiah. Kemudian di 30 Juni ini jurnal penutupnya masih sama, income summary di debit 10 juta, rent expense beban sewanya 10 juta di kredit. Kemudian income summary-nya di debit 10 juta, rent expense di kredit 10 juta. Kemudian untuk jurnal pembalik ini tidak ada. Untuk di 1 Juli 2022 ini rent expense-nya 34.838.710 di posisi debit. Untuk biaya sewa dibayar di mukanya di kredit sebesar 34.838.710. Di sini bisa dilihat dengan jelas ya perbedaannya. Pada saat bulan Juni jurnal penyesuaiannya ini full sebesar 10 juta untuk biayanya, sedangkan di bulan Mei itu diperoleh dari periode 15 sampai 31 Mei 2022. Untuk pembahasan sewa ruang kantor dibayar di muka dicatat sebagai perkiraan harta dan biaya, saya cukupkan. Terima kasih.